Hai sahabat MS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Sulis di sini. Bagaimana kabar kalian sahabat MS semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi ASPD yang mana kita masih akan menghadapi tryout kedua dan juga tryout yang ketiga. Nah, mudah-mudahan di tryout yang kedua ketiga nanti kalian sudah lebih paham tentang tipe-tipe soal ASPD. Beberapa waktu yang lalu di video saya sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pemetaan materi, pemetaan materi untuk ASPD. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas latihan-latihan soalnya atau prediksi untuk ASPD ya. Dan juga mungkin nanti bisa dicoba untuk soal tryout yang akan datang. Baiklah, kita langsung masuk saja ke soalnya ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk bilangan bulat ya, untuk bilangan bulat itu ada beberapa tipe soal, diantaranya adalah membahas tentang perubahan suhu, kemudian skor, kemudian operasi bilangan bulat baik perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang penskoran. Di antaranya di sini aturan penskoran, setiap jawaban yang benar itu diberi skor 4. Nah, kemudian kalau salah diberi skor negatif 1. Nah, dan soal yang tidak dijawab itu diberi skor 0. Nah, di sini dimisalkan dari 60 soal itu Pipin menjawab benar 45. Dan skor yang diperoleh itu 173. Nah, banyaknya soal yang dijawab salah oleh Pipin ada berapa? Ya, bisa saja ditanyakan berapa banyak soal yang tidak dijawab. Nah, di sini akan kita bahas untuk soal yang dijawab salah. Nah, karena skor totalnya itu adalah 173, jadi karena juga yang dijawab benar itu 45, maka tentunya ya untuk benar itu berarti karena kalau benar itu diberi skor 4 berarti 4 dikali 45. Nah, itu sama dengan 180. Kemudian salahnya berapa kan? Ya. Jadi salah itu kan skornya negatif 1, berarti negatif 1 dikalikan X misalkan. Nah, negatif 1 kali X berarti sama dengan negatif X. Kalau tidak dijawab, ya tidak dijawab, itu sama dengan 0 karena
tidak dijawab skornya 0. Nah ini kalau dijumlah, ya dijumlah itu harus skor totalnya itu harus sama dengan 173. Ya. Nah, karena ini 173, ya, jadi kalau kita jumlah itu ya, oke, kalau kita jumlah, ini berapa ini 180 kurangi X, ini harus sama dengan 173. Jadi negatif X sama dengan 173 dikurangi 180. Berarti negatif X ini sama dengan berapa ini? 7, negatif 7. Nah, jadi X-nya sama dengan 7. Nah, di sini X itu adalah salah ya. Jadi soal yang dijawab salah, ya, yang dijawab salah itu ada 7 soal. Nah, karena yang ditanyakan itu yang dijawab salah, maka jawabannya adalah D. Nah, tetapi bisa juga misalkan yang tidak dijawab berapa? Nah, tidak dijawab ya, tidak dijawab berarti karena yang dijawab benar itu 45, skor total soal totalnya 60, itu berarti 60 dikurangi 45 dikurangi 7 karena yang dijawab salah 7. Maka ini 60 dikurangi 52 ya, 50 betul ya, 52 berarti sama dengan 8. Nah, ini yang tidak dijawab. Nah, ini yang dijawab salah gitu ya. Nah, ini misalkan itu yang ditanyakan ya. Oke, bagaimana bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Suatu penampungan berisi penuh air. Jadi ada tampungan air ya, seperti kita kalau di rumah itu kan ada penampungan air ya, dari sumur dinaikkan ke penampungan. Nah, di sini penampungan air itu isinya penuh dan diberi 3 buah kran ya, 3 buah kran. Jadi 3 buah kran itu lubangnya berbeda karena di sini jika kran A ya, jika kran A saja yang dibuka, jadi yang B dan C ditutup, itu air dalam tampungan akan habis selama 16 menit. Nah, jika kran B saja yang dibuka, berarti yang A dan C ditutup, itu akan habis 40 menit. Nah, dan jika kran C saja yang dibuka, itu akan habis selama 80 menit. Berarti lubang yang paling kecil itu adalah kran C. Nah, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air ya dalam tampungan itu jika kran A, kran B dan kran C itu semuanya dibuka ya bersama-sama, itu akan habis berapa menit ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tentunya kan kecepatannya itu setiap menitnya berapa gitu ya. Berarti kan ini bisa kita cari. Nah, tetapi kita akan mencari ini dulu ya, karena ini ada 16, 40 dan 80. Berarti ini kalau kita jumlahkan bagiannya itu 1/16 ditambah 1/40 ditambah 1/80 itu sama dengan, ini kalau kita jadikan per 80 semua, ini dikalikan 5. Di sini ditambah ini kalikan 2. Ya, ini 1 gitu ya. Berarti sama dengan 8/80. Jadi waktu
waktu yang diperlukan, waktu menghabiskan air, jika ketiganya dibuka, ya, A, B, dan C dibuka, itu adalah berapa? Ini dibalik saja, ya, 80 per 8 sama dengan berapa? 10 apa? 10 menit, ya. Jadi ini cukup dibalik saja, ya. 80 per 8 gitu. 10 menit itu berarti di sini, ya, B, ya, jawabannya. Nah, ini tentang apa namanya, ini juga penjumlahan pecahan bisa, ya, penjumlahan pecahan, kemudian penyederhanaan pecahan, gitu ya. Nah, ini juga bisa. Oke, bisa dipahami, ya. Saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Perhatikan gambar. Nah, ini gambar, misalkan ini potongan sebuah peta, ya. Potongan sebuah peta itu di sini ada titik titik P. Titik P ini maksudnya suatu kota P, gitu ya. Jadi ini kota P, ini kota A, kota G, kota B. Nah, ada keterangan begini, jarak sebenarnya kota B ke kota G, kota B ke kota G itu jarak sebenarnya itu adalah 45 km. Jarak kota A ke kota G, kota A ke kota G itu 60. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Ya, ada pernyataan seperti ini. Skala peta tersebut adalah 1:1.500.000. Kemudian jarak sebenarnya kota P ke kota A itu 80 km. Selisih PA dan BI itu 30 km. Kemudian jarak A ke G itu adalah 5,5 cm. Ya, jarak pada peta ini, ya. Nah, kemudian ditanyakan pernyataan yang benar yang mana? Oke. Jadi yang diketahui nih, ya, yang diketahui karena jarak kota B ke kota G sebenarnya itu 45, padahal di peta itu 3 cm, maka skala dapat dituliskan di sini, ya, skala itu kan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti karena pada peta itu 3 cm yang diketahui per, ya, ini cm per berapa? 45 km. Nah, ini kalau kita jadikan cm, ya, 3 cm per berapa ini? 45 km itu 45, ya, ke meter itu tambahin 0,3, ke senti tambahin 0,2. Ya, jadi 4.500.000 cm. Karena satuannya sudah sama, berarti, ya, bisa dibandingkan ini dibagi 3 itu 1. Ya, kemudian 45 dibagi 3 itu 15. Nah, ini nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berapa ini, ya? Skalanya 1:500, 1.500.000. 1:1.500.000. Berarti ini betul, ya? Nah, betul. Nah, karena nomor 1 ini betul, nah, triknya bagaimana? Triknya tentunya kan karena 1 ini betul berarti jawabannya kalau tidak A, ya, B. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang 3 atau 4. Nah, ini yang mana? Nah, kita akan cari
Yang nomor 3, yang nomor 2 perlukah? Nah, ini sebenarnya kalau jawabannya seperti ini tidak perlu. Ini yang namanya pilihan ganda kompleks. Jadi di antara 1 sampai 4 ini ada 2 jawaban yang benar. Nah, yang mana itu? Yang nomor 1 dan nomor berapa? Berarti kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 ya. Selisih jarak. Atau kalau misalkan nomor 3 ini agak kesulitan, bisa ke nomor 4 dulu ya, nomor 4. Karena ini kan pilihannya kan 13, 14. Berarti kita coba nomor 4 dulu ya. Jarak A ke H pada peta 5,5. Nah, padahal di sini diketahui berapa? 60. Dari jadi AH pada peta per AH sebenarnya itu sama dengan X per AH sebenarnya itu 60 ya, 60 km ya. Nah, karena AH pada peta per AH sebenarnya itu kan sama saja dengan skala, berarti ini 1 per berapa? 1.500.000 ya, atau apa namanya? Atau ini kan sama saja dengan 15 km gitu ya. Kita tulis saja 15 km. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Gini ya. Itu sama dengan X per berapa ini? 60, kemudian nolnya 2 tambah 3 ya. Oke. Nah, berarti di sini ya, ini X sama dengan ini kan naik gitu ya. Jadi 6 juta, betul 6 juta ya, 1.506 juta per berapa ini? 1.500.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan, nolnya ini dicoret 5, di sini juga coret 5. Berarti tinggal 60 per 15. 60 per 15 itu adalah berapa ini ya? 4 ya. 60 dibagi 15 itu 4. Berarti 4 apa? Sentimeter. Nah, karena ini 5,5 berarti salah. Berarti jawabannya adalah ini 1 dan 3. Nah, seperti itu, ini salah satu trik saja. Tapi kalau mau kita cari berarti PA itu ya, PA kita cari dulu PA itu berapa ya. Berarti 5 dikali 1.500.000. Kemudian BH itu berapa ya? BH itu dikalikan 1.500.000. Nah, kemudian dicari selisihnya apa betul ya. Oke, seperti itu caranya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 ya, 1 dan 3 jawabannya A ya. Nah, oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bisa kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Baiklah, kita lanjutkan soal untuk nomor 4 ya. Di sini ada soal persediaan makanan untuk kambing sebanyak 40 ekor diperkirakan akan habis dalam waktu 60 hari. Nah, setelah 6 hari kambing bertambah 5 ekor ya, karena membeli lagi 5 ekor. Jadi bertambah 5 ekor. Berapa hari lebih cepat persediaan makanan tersebut akan habis dari waktu yang diperkirakan? Nah, di sini waktunya
kemudian kambingnya, di waktunya itu 60 hari, itu dihabiskan oleh 40 kambing. Tapi setelah 6 hari berarti tinggal 54 hari, ya kambingnya kalau ini dilanjutkan oleh 40 ekor itu akan habis, ya tepat perkiraannya. Nah, tetapi karena kambingnya itu bertambah 5 berarti di sini kambingnya ada 45, maka waktunya akan habis, berapa gitu ya. Nah, sehingga di sini kita akan cari X-nya. Jadi yang kita gunakan yang dua di bawah ini ya, dua ini. Nah, yang atas tidak usah karena sudah terlaksana. Nah, ini kita bandingkan, berarti X per 54 itu akan sama dengan, kalau ini dibandingkan ke bawahnya sebaliknya itu ya, 40 per 45. Sehingga diperoleh X sama dengan 40 dikali 54 per 45. Nah, di sini berapa ini X-nya? X sama dengan 54 dibagi 45. Ini bisa dibagi 9 itu 5, dibagi 9 itu 6. Ya. Kemudian 40 dibagi 5 itu 8. Nah, 8 berarti X-nya sama dengan 8 kali 6. Ya, sama dengan 48. Ya, X. Jadi karena X-nya 48, maka waktunya berapa ini? Jadi persediaan makanan akan habis lebih cepat berapa hari ya? Kan harusnya 54 selesai, tapi ini 48. Ya, jadi 48 hari lagi itu habis makanannya, maka makanan akan habis lebih cepat berapa hari, yaitu 54 dikurangi 48 ya. Di berapa hari ini ya? 6 hari ya, lebih cepat 6 hari ya, dari perkiraan semula ya, dari perkiraan. Oke, seperti itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, kalau waktunya 60 hari itu perkiraan 40 kambing itu akan habis ya, 60 hari gitu ya, itu akan habis. Nah, tetapi setelah dimakan 6 hari berarti sisa perkiraan harinya itu masih 54. Nah, kalau diteruskan oleh 40 kambing itu perkiraannya akan tepat gitu ya. Tetapi karena kambingnya bertambah 5, maka harinya kemungkinan akan berkurang karena kambingnya lebih banyak, berarti dimakan lebih cepat. Nah, kemudian kita bandingkan dengan perbandingan berbalik nilai. X per 54 sama dengan 40 per 45 gitu. Nah, kemudian kita operasikan, kita cari ketemu X-nya. X-nya sama dengan 48. 48 hari dari 54 berarti ya 54 dikurangi 48 itu 6 hari. Jadi perkiraannya lebih cepat 6 hari ya. Nah, jawabannya adalah B.
Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Ya, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, hasil dari 2 pangkat negatif 2 dikali 3 dipangkatkan 2 per 18. Nah, jadi di sini karena 2 pangkat negatif 2 dikali 3 dipangkatkan lagi ya, per 18, berarti di sini kita jabarkan, berarti 2 pangkat berapa? Negatif 2 pangkatkan 2, berarti 2 pangkat negatif 4. Ya. Kemudian dikalikan 3 pangkat 2 per berapa? 18 itu 9 kali 2 ya. 9 kali 2 atau 2 kali 9. Nah, ini 9 itu 3 kuadrat ya. 2 pangkat negatif 4 kali 3 kuadrat. Ini 2 dikali berapa? 3 kuadrat juga. Berarti ini habis. Nah, 2 pangkat negatif 4 per 2. Berarti ini kan sama saja kalau naik jadi pangkat min 1. Jadi sama saja dengan 2 pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat negatif 1. Nah, ini kalau kali ini kita jumlahkan berarti 2 pangkat negatif 5. Nah, 2 pangkat negatif 5 itu 1/2 pangkat 5 ya. Atau berapa? 1/32. Nah, ini jawabannya ya. Sama dengan 1/32, ada enggak? Ada, yaitu B. Oke, bagaimana? Bisa ya? Oke, kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 6. Hasil dari akar 24 kali 3 akar 5 per akar 18 kurangi akar 2. Akar 24 dikali 3 akar 5. Ini akar 18 dikurangi akar 2. Nah, di sini kita akan jabarkan akar 24 itu kan 4 kali 6. Nah, 6 itu 2 kali 3. Berarti akar 4 itu 2. Kemudian 24 itu adalah 2 kali 3 atau 3 kali akar 2 ya. Dan dikalikan 3 akar 5. Nah, di sini akar 18 itu 9 kali 2, 9 di akar 3, berarti 3 akar 2 dikurangi akar 2. Nah, sehingga diperoleh di sini ini akar 2-nya nanti bisa hilang ya. Berarti ini 3 akar 3 kali akar 5, salah, bukan 3 ya, dikalikan 2 kali 3 itu 6. 6, kemudian akar 3 kali akar 5 itu akar 15 ya, kali akar 2. Yang bawah akar 3 akar 2 kurangi akar 2, berarti 3 kurangi 1 kali akar 2 ya. Jadi berapa ini? Akar 15 kali 6 akar 15 kali akar 2 per berapa ini? 2 akar 2 ya. Jadi sama dengan berapa ini? Ini akar 2 per akar 2 habis 6 bagi 2 itu 3. Berarti 3 kali akar 15 ya, akar 15 karena ini akar 15 ya. Betul. Berarti 3 akar 15, yaitu jawabannya adalah D.
Itu nomor 6. Saya lanjut lagi soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut dari gambar berbola ya. Banyak persegi berwarna coklat, jadi ini berwarna coklat. Jadi saya akan ya, jadi untuk yang berwarna coklat itu barisannya adalah 1 ya, dimulai ini dari U1, U2, U3, U4 gitu ya. 1, kemudian 1 lagi. Kemudian di sini 1 tambah 5, 6. Di sini 6 lagi, ya. Terus yang berwarna hijau, itu ini belum ada berarti 0. Kemudian 1. Kemudian 1, 3 ini ya. 1, 2, 3, 3. Di sini masih 3, kemudian ada 3 tambah 8, 3 tambah 8 itu betul ya, 3 tambah 8 toh, 3 ini 7 tambah 3, 10 ya, 10. Nah, ini polanya bagaimana ini ya? 1, 1, 6, 6. Kemudian di hijaunya 0, 3, 3, 10. Padahal yang ditanyakan adalah pola ke-7. Pola ke-7. Jadi kalau kita lanjutkan di sini ya. Ini kan 1 ke 6. 1 ke 6 ini adalah ditambah 5 ya. Nah ini 0 atau 0 ke 3 itu 3. Nah kemudian di sini ini tambah 5. Kemudian dari 3 ke 10 itu tambah 7. Ya, tambah 7. Ya, jadi kita lihat di sini tambah 3, tambah 5, tambah 7, oh berarti di sini tambah 9. Tambah 9 itu 15. Nah, ini masih tetap 10. Ya, tetap. Kemudian 10 ini kalau tambah 9, ini selisihnya itu 3, 5, 7, 9 itu ternyata 2 semua, berarti 9 tambah 2 itu 11, berarti ini tambah 11, berarti 21. Nah ini masih sama 15. Nah kemudian baru ke sini, ini tambah 11, ini tambah 2, 11 tambah 2, 13, tambah 13, berarti berapa? 28. Yang ini masih 21. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi yang coklat pada ke-7 itu ada apa? Coklatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 28. Kemudian hijaunya yang ke-7 itu berapa ini? 21. Jadi kalau dijumlah itu 49. Jadi banyak persegi berwarna coklat dan hijau pada pola ke-7 itu 49. Betul ya? Banyak persegi berwarna coklat pada pola ke-8. Nah, ini karena ke-7 berarti ini kan 15, ini masih 21, berarti di sini kita tambah dengan 15, berarti 21 tambah 15, 36. Ini juga 36. Nah, sehingga
Ini yang pertama. Yang kedua itu apa? Banyak persegi berwarna coklat pada pola ke-8. Ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang coklat itu yang atas. Nah, coklatnya berapa ini? Adalah 28. Salah itu ya. Salah. Banyak persegi berwarna hijau pada pola ke-9. Hijau ke-9. Berarti ini karena ini 21, 36, berarti di sini masih 36. Ya, masih 36 juga. Nah, ini yang ke-9, berarti berapa ini? 36, berarti betul ya. Betul. Selisih persegi berwarna hijau dan coklat pada pola ke-9. Nah, ini 36. Di sini kan sudah berapa ini? 28. Ya Pak, ini masih 28 harusnya nih ya. Di sini 28. 28. Oke. Terus ke-9, berarti ini masih tambah satu lagi karena ini ke sini tambah berapa ini? 11, 13, 15, berarti dari sini ke sini tambah 17. 28 tambah 17 itu 45. Nah, ini harusnya 45, berarti karena ini 90 berarti salah. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Betul enggak? 2 dan 3 atau 2, 3. Oh, ini tadi 1, 2, 3 ya? Ya, kita coba lagi ya. Saya akan tulis di sini yang jelas. Jadi pola pertama itu ya, yang coklat itu pola pertama itu 1, kedua 1, ketiga 6, keempat juga 6. Kemudian yang hijau itu pola ke-1 0, kemudian 3, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 10 ya. Nah, kalau kita lanjutkan, jadi ini nol ke 3 itu 3, 1 ke 6 itu 5. Nah, di sini 7, berarti kan membuat pola 3, 5, 7, berarti di sini tambah 9. Ya, 6 tambah 9 itu 15. Di sini masih 10. Kemudian tambah 11. Tambah 11 itu 21. Di sini masih angka 15. Kemudian ditambah lagi, ditambah 13, berarti 28. Nah, 28 di sini masih 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke 8 berarti di sini ditambah 15, yaitu berapa? 36. Di sini masih 28. Nah, kemudian suku ini karena ditambah 15, berarti di sini ditambah 17. Tambah 17, 3, 4, 5. 5. Nah, di sini masih 36. Ya, jadi di sini suku ke
satu, ya suku ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ini kesembilan. Nah, yang ditanyakan adalah banyak persegi warna coklat dan hijau pada pola ketujuh. Ketujuh itu 28 tambah 21, 49, betul ya. Persegi berwarna coklat pada pola ke-8. Pola ke-8 yang coklat itu 28. Betul ya? Oh, ini betul ya, betul. Kemudian banyak persegi warna hijau pola ke-9. Pola ke-9 warna hijau 36. Betul ya? Nah, selisih persegi pada warna hijau dan coklat pada pola ke-9. Nah, ke-9 kan ini selisihnya berapa? Berarti besar 5. 5 dikurangi 36. 45 kurangi 36, yaitu 5 dengan 6, 9 ya, harusnya 9, ini 90, berarti salah, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3, berarti jawabannya adalah A. Ya, seperti itu. Bagaimana bisa dipahami? Saya lanjut lagi soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Jika suatu jenis bakteri mampu membelah diri menjadi 2 dalam waktu 45 menit, pada pukul 10 di suatu media terdapat 100 bakteri. Jadi pukul 10.00, karena ini 45 berarti 10.45, kemudian tambah 45 lagi 10, 11, 30, tambah lagi 45 berarti 12/4, 15 Yang ditanyakan sampai pukul 13, berarti ini tambah 45 berarti 13. Nah, habis. Mula-mula ada 100. Nah, kemudian membelah menjadi 2 berarti kan kali 2, berarti 200. Di sini 400, ini 800. Oke. 800 kali 2, 1.600. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, bisa ya. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 9. Pedagang buah membeli 15 buah durian seharga 375.000. Pedagang merencanakan akan menjual kembali di tokonya dengan cara dijual per buah dengan harga 40.000 per buah dengan ketentuan 2 buah. Ya, 2 buah gratis 1. Akhirnya membeli 2 nanti digratisin 1. Nah, berapakah jika semua buah habis terjual, pedagang memperoleh hasil. Nah, memperoleh hasil apakah untung atau rugi? Berarti kan harga jualnya, karena harga belinya itu sama dengan 3.700.000, maksud saya 375.000, gitu ya. Kemudian harga jualnya, harga jual berapa? Tentunya kan dikurangi, karena 2 buah gratis 1. Pada penjualan tertentu akan mengalami kerugian. Nah, rugi enggak ya? Nah, kalau rugi, coba kita cari yang minimal dulu.
Jadi per buahnya 40.000 jualnya. Oke, jualnya 40.000, berarti kalau 2 gratis 1 itu karena ada 15 berarti kalau 10 itu berarti gratisnya 5 ya. Jadi 2 berarti dibayar hanya 10 buah. Jadi harga jualnya berarti 10 buah dikali harga per butirnya 40.000. Nah, itu sama dengan berapa ini? 400.000. 400.000. Berarti untung ya, diuntung. Untungnya 400.000 dikurangi 375 berarti 25.000. Ya, untungnya 25.000 berarti minimal akan mendapatkan untung 25.000. Nah, sekarang pada penjualan tertentu akan mengalami kerugian karena ini minimal ya, minimal masih untung berarti ya tidak akan mengalami kerugian ya, jadi ini salah. Maksimal keuntungan 225.000. Kalau maksimal itu ya, maksimalnya itu kalau di pembelinya itu hanya membeli satu-satu ya, jadi satu-satu dibeli. Nah, jadi berapa ini ada 15 dikali 40.000 itu sama dengan 600.000 ya, 600.000. Nah, untungnya berapa? Untungnya 600.000 dikurangi berapa? 375.000. Berarti sama dengan 200 ya, 600.000 dikurangi 3 berarti 225.000. Oke ya. Nah, ini untuk maksimal 225.000. Nah, ini betul. Berarti 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Nah, cara ini lebih untung daripada dengan cara memberi diskon 30. Nah, ini bisa kita cari kalau diskon 30 itu berarti 40 dikurangi 30%-nya. Kemudian dikalikan 15 nanti untung berapa. Nah, karena ini jawabannya hanya 2, padahal 2 dan 3 ini sudah betul, berarti jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. Seperti itu. Nomor selanjutnya ya, nomor 10 ya. Hasil dari 2 kali negatif 5x ditambah 2 dikurangi 3x min 7. Jadi 2 kali negatif 5x ditambah 2 dikurangi 3x kurangi 7 sama dengan ini dijabarkan 2 kali negatif 5 itu negatif 10x, 2 kali 2 itu 4 sama dengan dikurangi bentar, dikurangi bukan sama dengan ya, dikurangi ini kurungnya saya hilangkan jadi 3x, ini dihilangkan jadi ditambah 7. Mengapa tambah 7? Ini min ya. Kalikan jadi plus. Nah, sehingga negatif 13x
4 tambah 7 yaitu tambah 11. Nah, ini sederhananya. Yang mana ini ya? Oh, yang D. Ya, ternyata yang D. Ya, bagaimana anak-anak? Saya kira cukup ya, bisa dipahami ya. Baiklah, biar durasinya tidak terlalu lama, maka saya cukupkan sekian dulu. Berarti ini adalah episode ke-1. Nah, nanti akan ada episode kedua atau bahkan mungkin sampai episode ketiga ya, karena kita hanya bisa mengambil 10 nomor gitu ya. Jadi kita biar waktunya tidak terlalu lama, durasinya tidak terlalu lama, nanti akan capek, maka cukup ini dulu dan kita sambung lagi di episode yang kedua, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.